يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Dan Imam Syafi'i ini ikhwatul Islam adalah seorang ulama yang masyhur ya, seorang ulama yang terkenal, dan para ulama itu semuanya adalah jenius, pintar. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, Imam Syafi'i ini juga punya peninggalan kitab-kitab yang sangat masyhur. Apa peninggalan Imam Syafi'i? Apa kitab yang pertama? Al-Umm atau Ar-Risalah? Al-Umm atau Ar-Risalah? Ar-Risalah. Kemudian Imam Syafi'i ini ahli dibilang hadis atau tidak? Imam Syafi'i ini juga ada Musnad Asy-Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i ahli hadis atau tidak? Ahli hadis ikhwatul Islam. Agar kita tahu, ulama-ulama itu rata-rata mereka adalah ahli hadis. Bukan hanya bergelut di bidang fikih saja. Dan jangan kita pernah beranggapan yang ahli hadis mereka tidak ahli dalam bidang fikih. Tapi yang ahli bidang fikih belum berarti ahli di bidang hadis. Makanya ahlul hadis itu ada dua. Ahlul hadis itu kalau disebut dengan ahlul hadis ada dua. Yang pertama ahlul hadis secara umum. Maka kita ini termasuk ahli hadis atau bukan? Kita termasuk ahli hadis atau tidak? Kita termasuk ahli hadis walau tidak satu hadis kita hafal. Kan itu faktanya kan? Siapa yang ingin diuji silakan maju. Siapa yang ingin maju ke depan? Kita uji satu hadis Nabi lengkap. Tak usah pakai sanad. Artinya ikhwatul Islam, kita semua ini adalah ahlul hadis. Tapi ahlul hadis secara umum. Artinya apa makna ahlul hadis secara umum? Apapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita terima selama itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kita tidak hafal. Karena kaum muslimin itu mereka tidak dituntut menghafal hadis, tapi mereka dituntut untuk ini berbeda pun jawabannya macam mana? Untuk mengamalkan, untuk menerima, itu yang dituntut dari kaum muslimin. Karena kalau ahlul hadis itu hanya mereka yang hafal hadis, berarti ahlul hadis itu hanya sedikit saja ikhwatul Islam. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan ahlul hadis itu ada dua. Yang pertama ahlul hadis secara umum, dan yang kedua ahlul hadis secara khusus. Nah, ahlul hadis secara khusus ini adalah mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal, kekuatannya cerdas, karena itu butuh kekuatan. Kita selalu mencontohkan ikhwatul Islam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagaimana Allah berikan kepada dia kelebihan yang luar biasa. Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang lahir dalam keadaan yatim. Ada yang menyebutkan dia pernah bertemu dengan ayahnya tapi dia masih kecil. Ada yang menyebutkan ayahnya sudah meninggal, sehingga intinya dia tidak bertemu dengan ayahnya. Kemudian dia berasal dari Gaza, dan semoga Allah menjaga saudara kita yang ada di sana. Kemudian ikhwatul Islam lahir di Gaza, dibawa oleh ibunya ke Mekah di waktu kecil, masih kecil belajar agama. Kemudian dari Mekah menuju Madinah, dari Madinah menuju Mekah, kemudian pulang kampung, kemudian nanti pada akhirnya hijrah ke sebuah daerah yang bernama Mesir, dan pada akhirnya Imam Syafi'i meninggal di sana. Itu secara sejarah singkat tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i ini ikhwatul Islam adalah salah seorang ulama yang miskin. Jadi di antara ulama-ulama mazhab yang kaya itu cuma satu orang sahaja, yaitu Imam Abu Hanifah. Nanti akan kita jelaskan. Imam Ahmad tidak kaya, imam miskin, paling miskin Imam Syafi'i miskin. Imam Malik itu sampai menjual atap rumahnya. Jadi kayu yang dijadikan untuk bikin atap dijual. Saking miskinnya. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Jadi dikala belajar itu ikhwatul Islam, Imam Syafi'i dicarikan oleh ibunya kertas sisa daripada perkantoran. Biasanya di kantor itu ada misalnya ditulis kemudian tidak dipakai, dibuang kan? Nah, di depannya ada tulisan, di belakangnya kosong. Begitu juga dulu Imam Syafi'i. Jadi ibunya mencari kertas ini bekas daripada yang digunakan di kantor-kantor kaum muslimin. Jadi dikala ada tulisan, dijadikan di belakangnya untuk menulis. Begitulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dari Mekah menuju Madinah, maka Allah berikan kepadanya kemudahan untuk menghafal kitab Imam Malik rahimahullahu taala. Nanti juga akan kita jelaskan bagaimana kitab Imam Malik. Kemudian ikhwatul Islam, sampai di Madinah,
Imam Malik tidak kenal dengan Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i masih kecil. Imam Syafi'i itu sampai ke Madinah umurnya masih kecil, 9 tahun, 10 tahun. Dan Imam Malik adalah gurunya orang-orang Madinah. Dan para ulama mazhab itu ikhwatul Islam tidak ada yang berasal dari Madinah kecuali Imam Malik sahaja. Tapi rata-rata mereka menjadi alumni Madinah. Terutama Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala karena mereka belajar dari ulama Madinah. Dan memang Madinah itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu motivasi satu-satunya di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi, berarti ke kota Madinah, Masjid Nabawi, untuk belajar agama sama dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini cuma satu di dunia. Tidak ada istilahnya barang siapa yang belajar di Afrika maka dia berjihad di jalan Allah. Hadis seperti ini tidak ada. Barang siapa yang belajar di sini tidak ada. Iya, belajar agama dimanapun bagian daripada jihad. Dimanapun bagian daripada jihad. Tapi yang paling penting adalah hadis Nabi, satu-satunya di Madinah. Di Mekah saja tidak ada hadis seperti ini. Di Mekah. Makanya Imam Malik, sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa Madinah itu lebih mulia daripada Mekah gara-gara hadis ini. Secara bagian daripada sebagian sisinya, bukan semuanya. Semuanya otomatis Mekah tentu menjadi lebih mulia. Tapi masalah hadis ini ikhwatul Islam, karena Nabi yang mengatakan, seolah-olah Nabi mengatakan kalau sekiranya Allah berikan kemudahan kepada kalian untuk datang ke Masjid Nabawi, maka datanglah dan belajar agama di sana. Karena Nabi mengatakan, "Man jaa'a masjidi hadza", siapapun yang datang ke masjidku, la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, tidaklah dia datang kecuali belajar atau mengajar. Fahuwa bimanzilatil mujahid, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad. Artinya dikala Allah berikan kesempatan kita datang umrah, datang haji, kemudian kita belajar agama di dalamnya, kita sedang berjihad. Dan itu satu-satunya hadis di dunia ada di kota Madinah, tidak ada di daerah manapun di dunia secara mutlak. Kenapa? Sehingga agar kita tahu, iya para ulama itu jarang dari Madinah, iya. Tapi tidak ada di antara ulama kecuali mereka menjadi alumni Madinah. Alumni Madinah itu artinya mereka safar ke Madinah. Sebagaimana mereka safar ke Mekah, kemudian safar ke daerah-daerah kaum muslimin yang lainnya. Mereka safar ikhwatul Islam. Dan salah satu tempat safarnya adalah Madinah. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini dikala dia masih kecil, dia safar ke Madinah. Kemudian sampai di Madinah, yang dia cari itu adalah Imam Malik. Nah, Imam Malik ini ikhwatul Islam, dia mengajar di dalam Masjid Nabawi, di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu Masjid Nabawi tidak luas. Kemudian tiba-tiba datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini masih kecil. Kemudian kita tahu ya, Imam Malik kalau mengajar itu yang diajar adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya fokus serius ya. Itu adalah di antara pengajaran Imam Malik rahimahullahu taala. Bahkan Imam Malik itu sendiri yang mengatakan, siapapun di antara salah satu perkataan Imam Malik ya, yaitu jangan ambil ilmu dari mereka yang yang hilang wibawahnya. Yang walaupun dia hafal ini hafal itu, tapi kalau muruahnya sudah hilang, maka itu adalah di antara pesan Imam Malik rahimahullahu taala. Terlepas daripada itu semua, dikala Imam Syafi'i rahimahullah sampai di Masjid Nabawi, dia seperti kaum muslimin yang lainnya, dia belajar. Kemudian kekurangan Imam Syafi'i, dia tidak ada catatannya karena memang tidak ada uangnya. Seperti yang tadi kita sebutkan, dia baru bisa menulis ketika dicari oleh ibunya sisa kertas yang dipakai di idarah, di perkantoran yang tadi kita sebutkan. Sampai di Madinah, tentunya dia belum menemukan apa yang dia cari, yaitu kertas, tinta dan yang semisalnya. Dia tidak ada. Kemudian bagaimana cara dia menulis ikhwatul Islam? Agar kita tahu bagaimana Allah berikan kekuatan hafalan kepada para ulama, dan agar kita tidak menghinakan siapapun para ulama. Kemudian maka dia menulis, dilihatnya, disampaikan apa yang disebutkan oleh Imam Malik, ditulis seperti ini. Seperti ini. Anak umur 10 tahun, 9 tahun kalau seperti ini dia main-main atau bagaimana? Main-main. Diambilnya air liurnya, kemudian ditulis di tangannya. Imam Malik dikala melihat ada anak kecil masuk di majelisnya di Masjid Nabawi, kemudian main-main,
akan menghilangkan konsentrasi dia mengajar. Kemudian setelah dia mengajar selesai, maka Imam Malik memanggil anak ini. Dia tidak kenal, belum kenal lagi ikhwatul Islam, dan Imam Syafi'i masih kecil. Kemudian apa yang terjadi? Maka dipanggil oleh Imam Malik, wahai fulan, siapa namamu? Dia menyebutkan Muhammad bin Idris. Kemudian disebutkan dari mana dia berasal, dan dia mengatakan bahwa belajar seperti ini tidak boleh main-main. Apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak main-main. Sehingga Imam Malik ini kaget. Dijawabnya perkataan Imam Malik, karena memang Imam Malik melihat bahwa anak ini sedang bermain-main. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak bermain, saya sedang mencatat apa yang telah kamu sampaikan. Maka Imam Syafi'i semakin kaget dengan jawaban tersebut, ikhwatul Islam. Dia pun bertanya, apa buktinya? Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kamu ingin melihat bahwa aku sedang mencatat, wahai guru Anda, maka saya akan bacakan semua yang tadi kamu sebutkan dari awal sampai akhir. Semuanya. Dan memang disebutkan 1, 2, 3, dan 4. Makanya kalau ada di antara IQ kita yang sama dengan Imam Syafi'i, tidak usah mencatat. Kalau sama, bisa dipahami. Tapi insya Allah di dalam masjid ini semuanya sama ya dengan Imam Syafi'i ya. Makanya tak ada yang mencatat. Biasa. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ikhwatul Islam disebutkan satu persatu, maka disitulah baru dilihat bagaimana barulah akhirnya Imam Malik ini menjadikan Imam Syafi'i sebagai murid, atau karena dia juga sudah menghafal Muwatta atau kitab yang dikarang oleh Imam Malik dan diberikan oleh Allah kekuatan hafalan yang kuat, kemudian baru nanti dia menjadi muridnya Imam Malik rahimahullah. Begitulah hafalannya ikhwatul Islam. Jangankan Imam Syafi'i, kami punya salah seorang guru namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala, orang tua ayahnya daripada Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Tapi apa yang terjadi ikhwatul Islam? Karena ayahnya Syekh Abdul Razak ini sudah buta ya, jadi sudah buta. Kemudian mungkin secara penglihatan dia tidak lagi bisa melihat. Suatu ketika kalau ada orang yang berjumpa dengannya, berjumpa di rumahnya, tiba-tiba ada salah satu muridnya yang berasal dari India. Orang India itu biasanya penyebutan namanya lain kan? Panjang dan lain, berbelit-belit lidah kita jadinya. Kemudian datanglah orang ini berkata kepada Syekh Abdul Muhsin, saya fulan dari India. Kemudian setelahnya seperti biasa melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian 30 tahun yang setelahnya datang lagi murid ini. Kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai Syekhana. Assalamualaikum wahai guru kami. Kemudian setelah dijawab salamnya, apa kata Syekh Abdul Muhsin? Bukankah kamu fulan dari India? Berapa tahun? 30 tahun. Kalau begini ulama-ulama sekarang ikhwatul Islam, bagaimana ulama-ulama terdahulu? Bagaimana kuatnya hafalan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama kaum muslimin yang lainnya. Makanya ulama itu betul-betul hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, karena mereka adalah pewaris para nabi. Dan di antara salah satu sifat para nabi apa? Fatin. Kalau bahasa kitanya fatana. Apa arti fatana? Fatana itu bukan cerdas, cerdas tingkat tinggi. Kalau fatana, kalau cerdas itu mahir, bisa, itu cerdas. Tapi kalau fatana itu bukan hanya cerdas. Ada orang cerdas tapi tidak tahu situasi. Ada orang cerdas tapi dia tahu situasi. Maka disebut dengan fatin, rajulun fatin. Dan di antara salah satu sifat para nabi adalah fatana. Nah, sifat ini juga ada para ulama yang mereka menjadi warisan para nabi sallallahu alaihi wasallam atau para nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim. Artinya ikhwatul Islam, begitu para ulama. Dan salah satunya ulama mazhab yang akan kita bahas pada kali ini. Itu adalah cerita singkat tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Maka beliau ahli di dalam segala bidang hal. Semuanya ahli dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, dalam bidang muamalah. Imam Syafi'i Allah berikan kekuatan yang luar biasa.